Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami, Software Requirement Specification, Restoran Menu, dan Ordering System. 1. Permukaan komputer di meja untuk pelanggan melihat menu dan memesan makanan. Yang kedua, tablet nirkabel untuk staf untuk menerima pesanan, berkomunikasi dengan orang di dapur, dan menyelesaikan pembayaran. Yang ketiga, layar sentuh di dapur untuk koki untuk melihat pesanan dan menandai item yang selesai. Yang keempat, server untuk menyimpan data dan mengelola komunikasi antara semua komponen sistem. Persyaratan untuk RMOS dikategorikan menjadi dua jenis, fungsional dan non-fungsional. Persyaratan fungsional menentukan apa yang harus dilakukan sistem. Persyaratan ini dibagi menjadi beberapa kategori sesuai dengan peran pengguna. Pelanggan harus dapat melihat menu dan memilih item untuk dipesan. Pelanggan harus dapat memodifikasi pesanan mereka, misalnya menambahkan atau menghapus item. Pelanggan harus dapat meminta bantuan dari pelayan. Pelanggan harus dapat melihat total tagihan mereka dan membayar dengan kartu kredit atau uang tunai. Bagi pelayan harus dapat melihat daftar meja yang mereka layani. Pelayan harus dapat mengambil pesanan dari pelanggan. Pelayan harus dapat mengirim pesanan ke dapur. Pelayan harus dapat melihat status pesanan dan memperbaruinya saat item selesai. Pelayan harus dapat memproses pembayaran. Ada juga bagi koki. Koki harus dapat melihat pesanan yang masuk dari dapur. Koki harus dapat menandai item yang selesai. Dan juga koki harus dapat memberitahu pelayan ketika pesanan sudah siap. Bagi supervisor harus dapat melihat semua aktivitas di restoran, termasuk pesanan, penjualan, dan kinerja staf. Supervisor harus dapat membuat perubahan pada menu dan pengaturan sistem. Supervisor harus dapat mengakses data historis untuk tujuan analisis. Selanjutnya, persyaratan non-fungsional. Persyaratan non-fungsional menentukan bagaimana sistem harus bekerja. Persyaratan ini meliputi yang pertama, keamanan sistem harus aman dari akses yang tidak sah dari pencurian data. Yang kedua, keandalan. Sistem harus dapat diandalkan dan tersedia 24/7. Ketiga, kinerja. Sistem harus berkinerja cepat dan responsif. Keempat, kegunaan. Sistem harus mudah digunakan dan dipahami oleh semua pengguna. Kelima, pemeliharaan. Sistem harus mudah dipelihara dan diperbaharui. Keenam, portabilitas. Sistem harus portabel dan dapat dijalankan pada berbagai jenis perangkat keras. Selanjutnya, analisis model UML. Bagian ini menyediakan analisis model UML yang lebih rinci dari RMOS. Analisis ini meliputi yang pertama, diagram use case. Diagram use case menunjukkan kasus penggunaan utama sistem dan aktor yang terlibat dalam setiap kasus penggunaan. Yang kedua, diagram kelas. Diagram kelas menunjukkan kelas utama dalam sistem dan hubungan di antara mereka. Yang ketiga, diagram state chart. Diagram state chart menunjukkan perilaku kelas tertentu dalam sistem. Selanjutnya, antarmuka pengguna. Ada 3 antarmuka pengguna terpisah yang digunakan oleh perangkat lunak RMOS. Masing-masing terkait dengan perangkat keras yang dihubungkan secara fisik. Yang pertama, permukaan komputer UI. Di sini digunakan oleh pelanggan restoran. Kedua, paradigma komputer permukaan. Pengguna berinteraksi dengan sistem dengan menyeret benda di layar sentuh datar. Ketiga, manipulasi objek. Memindahkan item makanan, persyaratan diet, tips, dan menu. Keempat, menu sistem terbatas. Memanggil menu menggunakan gerakan sentuh, menekan 2 kali, dan menutup. Yang terakhir, GUI kecil dan rapi. Yang kedua, tablet UI. Di sini digunakan oleh pelayan di tablet nirkabel layar sentuh kecil. Yang kedua, input stylus ke layar sentuh. Yang ketiga, struktur menu bersarang terbatas. Dan yang terakhir, antar muka gratis sederhana seperti peta untuk memilih tabel atau pelanggan. Adapun untuk tampilan UI, menyediakan staf dapur dengan fungsionalitas sederhana terkait pesanan. Kedua, menampilkan daftar item dalam teks yang mudah dibaca, diurutkan berdasarkan waktu pemesanan. Dan ketiga, informasi tambahan seperti kebutuhan diet, tabel tujuan, ditampilkan dalam format tabel. Yang terakhir, input ujung jari.
Adapun antarmuka perangkat keras, 3 perangkat keras eksternal digunakan oleh RMOS. Yang pertama, komputer permukaan, kuat dan tahan air dan noda, desain industri yang estetis, perangkat terminal, tidak memiliki citra sistem lengkap, tidak menyimpan data, dan tidak digunakan untuk logika inti sistem. Komputer yang mampu menggunakan data tekstual dari server bersama dengan UI lokal atau kode interpretasi untuk menampilkan elemen UI dan mengambil input. Catatan pesanan dan transaksi disimpan di server. Kinerja terminal mungkin tidak dapat diterima di area restoran yang luas. 2. Tablet nirkabel, kuat dan tahan air dan noda, desain industri yang estetis, perangkat terminal kompatibel dengan Ethernet standar, mendukung standar WPA2 PSK, mendukung jika semua perangkat keras lokal lainnya kompatibel. 3. Tampilan sentuh, kuat dan tahan air dan noda, desain industri yang estetis, perangkat terminal kompatibel dengan Ethernet standar, mendukung standar WPA2 PSK, mendukung jika semua perangkat keras lokal lainnya kompatibel. Antarmuka perangkat lunak. RMOS akan berinteraksi dengan database manajemen sistem atau DBMS untuk menyimpan informasi yang diperlukan untuk pengoperasiannya, yaitu menyediakan data tentang menu restoran, karyawan, dan persyaratan diet. Kedua, mengambil dan mengarsipkan data dari RMOS termasuk catatan semua pesanan dan transaksi. Yang ketiga, menyimpan data untuk akuntansi dan akuntabilitas. RMOS akan berinteraksi dengan jaringan area lokal atau LAN. 1. Menggunakan protokol IP yang andal seperti TCP/IP atau UDP/IP yang andal untuk kompatibilitas dan stabilitas maksimum. Yang kedua, semua perangkat harus berisi standar Ethernet yang kompatibel. Yang ketiga, perangkat nirkabel harus menggunakan kartu Ethernet yang kompatibel menggunakan IEEE 802.11 bit per giga dan mendukung standar WPA2 PSK. RMOS akan berinteraksi dengan sistem pembayaran yang ada. 1. Register tunai dan sistem EFT-POS. Yang kedua, memproses pembayaran pelanggan dengan cepat dan mudah. Yang ketiga, mengembalikan informasi ke RMOS tentang keberhasilan dan kegagalan pembayaran. Persyaratan fungsional. Persyaratan umum yang berlaku untuk seluruh sistem. Yang pertama, server RMOS menghosting dan menyediakan pemrosesan data dan kemampuan penyimpanan. Yang kedua, komputer permukaan menyediakan semua fungsi sistem pelanggan kepada pelanggan. Yang ketiga, tablet menyediakan semua fungsi sistem pelayan atau pengawas kepada pelayan atau pengawas kontrol akses yang sesuai. Yang keempat, tampilan menyediakan semua fungsi sistem dapur kepada koki. Yang kelima, semua fungsionalitas sistem dapat diakses melalui komputer permukaan, tablet, dan tampilan yang sensitif terhadap sentuhan melalui gerakan sentuhan sederhana. Yang keenam, tablet dapat berinteraksi dengan register untuk memfasilitasi proses pembayaran yang akurat. Berikut ini interaksi antara pengguna akhir dari sistem dan sistem menu dan sistem pemesanan. Adapun fitur-fitur yang dapat digunakan pelayan. Pertama, logout digunakan untuk keluar dari akun staff. Kedua, login digunakan untuk masuk ke akun staff. Ketiga, membersihkan meja, menandai meja sebagai bersih dan siap untuk pelanggan baru. Keempat, membersihkan meja, menandai meja sebagai sedang dipersiapkan untuk pelanggan baru. Kelima, mengantarkan pesanan, menandai pesanan sebagai sedang diantarkan ke meja pelanggan. Keenam, menerima pesanan, mengambil pesanan dari pelanggan. Ketujuh, pembayaran tunai, menerima pembayaran tunai dari pelanggan. Kedelapan, pembayaran dengan kartu, memproses pembayaran kartu kredit atau debit dari pelanggan. Kesembilan, pesan tempat, memungkinkan pelanggan untuk memesan meja di restoran. Kesepuluh, memanggil pelayan ke meja pelanggan. Kesebelas, menu makanan, menampilkan menu makanan dan minuman kepada pelanggan. 12, membatalkan akun pelanggan.
13. Pengendalian dana. Mengelola dana restoran seperti melacak pendapatan dan pengeluaran. Dan terakhir, terima atau tolak item. Menerima atau menolak item yang dikembalikan oleh pelanggan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi pendengar dan penonton sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.